Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat pemrosesan akhir sampah Sarimukti, Bandung Barat sudah sepekan terbakar dan belum juga padam. Bupati tetapkan status tanggap bencana. TPA Sarimukti ditutup sementara karena terbakar. Kota Bandung hadapi potensi darurat sampah. Promosikan judi daring, 2 orang selebgram terkenal asal Kota Bandung ditangkap polisi. Saudara, sudah sepekan kebakaran TPA Sarimukti Kecamatan Cipatat, Bandung Barat belum juga padam. Sampah di wilayah Bandung Raya mulai menumpuk dan awak truk sampah menganggur. Kamis pagi, Bupati Bandung Barat menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran. Pantauan udara di lokasi kebakaran tempat pemrosesan akhir sampah Sarimukti Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Rabu lalu menunjukkan sejumlah titik api yang mengepulkan asap hingga nyaris menutupi seluruh area langit di lokasi TPA. Bahkan, sejak Rabu pagi hingga petang, titik api seolah silih berganti bermunculan, meski sudah berupaya dipadamkan oleh tim damkar gabungan. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jabar, hingga Rabu sore, area lahan yang terbakar di TPA Sarimukti mencapai 20 hektar lebih, meliputi seluruh 4 zona pembuangan, atau mencapai lebih dari 80% dari total lahan TPA Sarimukti seluas 25 hektar. Selain itu, ada 3 desa yaitu Sarimukti, Raja Mandala Wetan, dan Raja Mandala Kulon yang memiliki penduduk 3.000 jiwa terpapar asap kebakaran. Desa nih yang masuk dampak kena asapnya dari Raja Mandala, Mandala Sari sama Tata ini kita udah 3 desa ya Pak. Ada kurang lebih 3.000 kakak atau 12.000 orang yang terdampak. Ditutupnya pengiriman sampah ke TPA Sarimukti akibat kebakaran juga berdampak pada mulai menutupnya sampah di sejumlah titik wilayah Kota Cimahi. 2 hari tak diangkut, ribuan ton sampah dibiarkan menumpuk di tempat pembuangan sementara TPS Pasar Antri Baru Kota Cimahi. Penumpukan ribuan ton sampah juga terjadi di TPS Cipageran dan TPS Kolonel Masturi Kota Cimahi. Juga di TPS Jalan Gedong 4, kawasan Padalarang, Bandung Barat. Puluhan armada truk yang berisikan sampah pun terparkir begitu saja. Sopir dan kernet truk sampah pun menganggur. Sampai kapan Pak rencananya Pak? Belum tahu juga. Belum tahu. Pak, ini dari pihak kantor belum ada koordinasi. Oke. Kita semua buat rekan-rekan yang di lapangan. Nggak ada, saya cuma sebagai kondektur. Artinya ikut berhenti juga Pak aktivitasnya? Iya. Terkait kebakaran TPA Sarimukti yang tak kunjung padam, pemerintah Kabupaten Bandung Barat Kamis pagi telah menetapkan satu tanggap darurat. Status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Sarimukti berlaku selama 21 hari dari tanggal 22 Agustus hingga 11 September 2023. Status tanggap darurat bencana memberikan kewenangan BPBD Bandung Barat untuk menanggulangi bencana kebakaran TPA Sarimukti dan dampaknya, dan dana penanganan bencana akan diambil dari APBD Kabupaten Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dampak kebakaran TPA Sarimukti, warga sekitar TPA mulai mengalami infeksi saluran pernafasan akut dan mendatangi posko kesehatan gabungan di dekat kantor desa Sarimukti. Asap juga mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Sudah sepekan kebakaran TPA Sarimukti belum juga berhasil dipadamkan. Ada 3 desa dengan 3.000 orang warga yang terpapar asap kebakaran. Untuk mengurangi gangguan pernapasan akibat asap, aparat Polres Cimahi Rabu lalu mendatangi warga desa Sarimukti Kecamatan Cipatat untuk membagikan masker. Selain masker, warga juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kesehatan Polres Cimahi. Kamis pagi,
seorang lansia warga Sarimukti yang mengalami sesak nafas, batuk hingga kelelahan terpaksa digotong petugas kepolisian yang masuk ke posko kesehatan. Sejak pagi, lebih dari 150 orang warga sudah ramai menyerbu posko kesehatan terpadu, kolaborasi Polres Cimahi, Puskesmas Cipatat, Dinas Kesehatan Bandung Barat, dan PMI. Warga datang dengan keluhan gejala yang sama, yaitu sesak napas, batuk, pusing, dan kelelahan. Gejalanya apa, Pak? Gejalanya mual, terus panas, terus meriang, Ada sesak napas juga. sesaknya juga ada. Ini kemungkinan karena asap atau gimana, Pak? Ya mungkin bisa juga gitu. Ini rencana mau ke puskesmas atau ke posko atau gimana? Berobat aja, Pak? Untuk sementara ya mungkin ke sini dulu. Mereka diimbau untuk mengenakan masker dan tidak keluar rumah sementara karena kepulan asap sisa kebakaran cukup berbahaya bagi kesehatan. Kalau seumpama dari kejadiannya, kalau lihat dari gejalanya kapan dan hari apa aja kurang lebih dari 2-3 hari ke belakang ya, kemungkinan kebanyakan dari infeksi saluran pernapasan, bisa dari akibat dari asap, bisa juga. Tadi tanya si Ibu tadi, salah satunya dia nggak pernah seperti ini, tapi sekarang kok bisa seperti ini ya, berarti kemungkinan besar dari sana. Apa aja, Dok, kebanyakan gejala tadi, Dok? Batuk pilek, sesak napas, sama iritasi mata. Itu yang paling utama, kan asap nyerang mata, asap nyerang saluran pernapasan, itu yang paling. Ini mayoritas anak-anak sama orang tua, Dok, kelihatannya? Sama, hampir sama ya. Kalau dari data di sini anak sama orang tua hampir sama ya. Asap kebakaran dari tempat pemrosesan akhir sampah Sarimukti juga mengganggu pelaksanaan gladi bersih asesmen nasional berbasis komputer ANBK di SMK Negeri 1 Cipatat Kamis pagi. Terpapar asap, sejumlah relawan yang datang membagikan ratusan masker kepada seluruh siswa yang tetap harus masuk karena harus mengikuti ANBK. Himbauan ke masyarakat tetap salah satunya adalah menggunakan masker. Seandainya ada aktivitas di luar ruangan, terutama harus menggunakan masker. Itu satu. Yang kedua, sebagian sekolah di wilayah Cipatat ini, terutama yang terkena dampak, itu sebagian diliburkan. Adapun yang tetap berjalan sekolahnya, itu melihat situasi situasional saja. Gitu. Jadi seandainya asapnya menuju ke sekolah tersebut, baru pihak sekolah memulangkannya, seperti itu. Meski telah diwajibkan untuk mengenakan masker selama berada di sekolah, ada sebagian siswa yang beraktivitas keluar ruangan dengan tidak mengenakan masker. Padahal, udara di luar masih dipenuhi asap sisa kebakaran. Ujian ngeganggu nggak dengan ada kebakaran gitu? Ganggu banget. Terasanya gimana? Perih ke mata atau? Perih ke mata, ngap juga. Sesak gitu ya? Sebelumnya belum pernah terjadi kayak gini? Belum. Selain SMKN 1 Cipatat yang sebagian siswanya tetap harus bersekolah karena mengikuti kegiatan ANBK, sebagian sekolah lainnya di wilayah Sarimukti masih diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Di antaranya Madrasah Sanawiyah Al-Ihsaniyah, SDN Sarimukti, dan TK Pelangi Sarimukti. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Selanjutnya, Saudara, penutupan sementara tempat pemrosesan akhir sampah TPA Sarimukti Bandung Barat berdampak pada terganggunya pengangkutan sampah di Kota Bandung. Bila berkepanjangan, bukan tidak mungkin bakal terjadi darurat sampah di Kota Bandung. Masih terbakarnya TPA Sarimukti Bandung Barat menimbulkan kekhawatiran terjadinya masalah sampah di Kota Bandung. Dengan penutupan sementara TPA Sarimukti, sampah dari Kota Bandung yang biasanya bisa langsung dikirim ke TPA Sarimukti kini terhenti. Agar sampah tak menumpuk, pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan seluruh TPS di wilayah Kota Bandung agar mengelola sampah dan mendistribusikan kelebihan sampah di satu TPS ke TPS lainnya. Hal ini dilakukan agar sampah tidak menumpuk di satu TPS. Cicabe tidak untuk menjadi tempat pembuangan darurat seperti kemarin. Tidak, itu mah untuk nanti TPST. Ya, jadi jangan salah pemahaman ya bahwa ini misalnya isunya menjadi tempat pembuangan sementara lagi. Tidak. Ya, tidak ada ke sana. Yang dimaksud untuk Cicabe itu adalah untuk tempat
penanganan sampah terpadu. Nah itu yang permanennya ke depan seperti itu. Pola distribusi juga sedang substitusi juga kita sedang atur ya. Misalnya jangan terjadi penumpukan di sini. Pola pergeseran seperti kemarin saya lakukan dulu. Sambil kita ingin Sarimukti cepat bisa teratasi. Pemkot juga memastikan sampah di berbagai TPS di Kota Bandung tidak akan langsung dibuang di tempat pengolahan sampah terpadu TPS Cicabe. Agar sampah di Kota Bandung tidak menumpuk, warga juga diimbau untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menggeledah kantor SMP Islam Kabandungan Rabu siang. Penggeledahan dilakukan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan program Indonesia Pintar. Menggunakan 3 mobil, tim Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi mendatangi lokasi sebuah SMP di bawah naungan Yayasan Asyahadatain Rabu siang. Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus bersama Kasih Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi. Dari tempat ini, tim Kejari Kabupaten Sukabumi mengamankan 1 koper berkas dan 1 unit komputer. Mantan Kepala Sekolah SMP Islam Kabandungan mengakui penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pengelolaan dana BOS dan PIP tahun anggaran 2018 sampai 2021. Yang dilakukan dari Kejaksaan datang ke sini, Pak? Pengambilan dokumen Islam Kabandungan. Oh, ya, hanya pengambilan? Iya. Apa aja yang diambil, Pak? Dokumen yang ada di SMP Islam Kabandungan yang diperlukan untuk penyidikan. Penyidikan ya? Kejaksaan. Karena SMP-nya sudah ditutup sekarang. Berkas-berkas yang disita adalah data-data yang mendukung upaya pembuktian dan penyelidikan kasus ini. Kejari juga sudah memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam kasus yang potensi kerugian negaranya disebut mencapai 300 juta rupiah. Modus korupsi dana BOS dan PIP yang diperoleh pihak sekolah diduga dengan menggunakan data siswa fiktif. Dugaan korupsi kaitannya dengan pengelolaan dana BOS dan PIP tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2021. Alhamdulillah tadi sudah diamankan oleh tim penyidik sebanyak 1 koper dan juga berikut 1 unit PC yang di dalamnya terkait dengan data-data yang bisa mendukung dari pembuktian nantinya dalam penyidikan penggunaan dana BOS yang sedang dilakukan penyidikan oleh. Kejari Kabupaten Sukabumi juga sudah meminta bantuan Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk melakukan audit terhadap data-data pengelolaan dana BOS dan PIP di SMP Islam Kabandungan. Namun, hingga kini Kejari Cibadak belum menetapkan tersangka. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.